Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Saba pada ayat yang lalu. Pertemuan lalu kita sampai pada ayat ke-25. Kita ingatkan kembali, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 24 dan 25, "Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah." Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian wahai musyrikin Arab, yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Qulillah. Katakanlah Allah yang memberi rezeki. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami atau kalian di atas petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, la tus'aluna amma ajramna. Kalian tidak akan ditanya atas perbuatan kesalahan kami. Wa la nus'alu amma ta'malun. Dan kami pun tidak akan ditanya tentang apa yang kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Ayat ke-26. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya, kemudian Dia memberi keputusan kepada kita dengan benar, dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha mengetahui. Ini 3 ayat 24, 25 dan 26. Semuanya Allah Subhanahu wa taala katakan dengan qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Dan dijadikan dalil oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya disyariatkan seorang ahli tauhid untuk berdialog, berdiskusi dengan ahlu syirik, ya, sebagai bentuk penegakan hujah kepada mereka. Dan ini sudah dilakukan oleh para anbiya, ya, mereka berdiskusi, berdialog dengan mereka. Dan yang terkenal dialog dengan panjang lebar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan para penyembah berhala, ya. Demikian juga berdialog dengan para penyembah benda-benda langit sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Demikian juga Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, man yarzuqukum, disuruh dialog dengan mereka. Ya, karena tauhid harus diperjuangkan. Kalau ada syubhat harus dibantah, ya. Dan inilah metode Nabi SAW berdialog dengan ahlu syirik. Demikian juga berdialog dengan ahlul kitab. Ya, Allah berfirman, wala tujadil ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Artinya ada diskusi, disyariatkan untuk berdialog. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, ya, di Yaman, Yahudi atau Nasrani. Sebagian ulama mengatakan, itu siap-siapkanlah dirimu untuk berdiskusi dengan mereka, karena mereka punya ilmu, mereka punya syubhat. Mereka punya syubhat. Jadi tidak mengapa jika seorang punya kapasitas untuk berdiskusi dengan ahlul kitab atau dengan orang musyrikin, silakan. Atau paling tidak ketika ada syubhat, maka wajib bagi dia untuk membantah syubhat-syubhat tersebut untuk menjaga tauhid. Makanya Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Kita masuk pada ayat ke-26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rabb kami akan mengumpulkan, Rabb kita akan mengumpulkan kita, ya. Kami dan kalian. Ya, sama-sama mereka mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala, orang musyrikin Arab. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, ya, tapi hanya saja mereka menyembah kepada selain Allah juga. Qul yajma'u bainana rabbuna, katakanlah Rabb kita akan mengumpulkan kita. Thumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian Allah akan memberi keputusan yang benar, yang adil. Wa huwal fattahul alim, dan Dia Maha pemberi keputusan. Al-Fattah dari Fattah yaitu Maha membuka, ya. Al-Alim yang Maha berilmu. Di sini Allah menyuruh Nabi mengatakan, qul yajma'u bainana rabbuna. Rabb kita akan mengumpulkan kita. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwasanya kita akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak, dan Allah akan memutuskan siapa yang benar di antara kita. Tentunya Rasulullah yang benar, tapi sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin ini karena suasana diskusi. Maka Rasulullah, ya, memberi kemungkinan-kemungkinan seakan-akan tidak mengatakan kami pasti benar, tidak, tapi sebenarnya seperti perkataan seorang, salah satu di antara kita pasti benar.
atau salah satu dari kita pasti berdusta. Ya maksudnya saya yang benar, kamu berdusta, tapi ini metode diskusi agar mereka mau mendengar hujah-hujah yang disampaikan. Tapi kalau seandainya kita bilang kamu pendusta, kita benar, mereka langsung tinggalkan medan diskusi. Tapi kalau kita bilang salah satu di antara kita pasti benar atau salah satu di antara kita pasti salah, ya dia masih mau duduk untuk mendengarkan. Seperti ini, qul yajma'u bainana rabbuna bil haqq. Rabb kita akan mengumpulkan kita. Kemudian akan beri keputusan. Siapa yang benar di antara kita? Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Maksudnya dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Ya, sebagian ulama mengatakan umum, bisa jadi dikumpulkan di hari kiamat kelak, bisa jadi berkumpulkan di dunia dalam peperangan, ya, seperti dalam perang Badar, ya. Tsumma yaftahu bainana, kemudian Allah memberi keputusan kepada di antara kita bil haq, dengan kebenaran, dengan keadilan. Wa huwal fattahul alim, dan dialah maha pemberi keputusan dan al-alim. Al-alim, Allah di hari kiamat memberi keputusan dengan ilmu. Makanya dikatakan bil haq, dengan keadilan. Karena Allah bukan memberi keputusan tanpa ilmu, maka disertakanlah al-fattah dengan al-alim. Ya, dia yang maha pemberi keputusan dan al-alim, dan dia maha berilmu. Dia tahu apa yang dilakukan selama di dunia. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diyakini, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, baik kaum muslimin maupun orang-orang musyrikin Arab. Dan dia tidak akan memberi keputusan tanpa ilmu. Berbeda dengan hakim-hakim yang ada di dunia, bisa saja mereka memberi keputusan tanpa ilmu, atau bisa saja mereka memberi keputusan dengan sumber informasi yang keliru, ya. Dan demikianlah kejadian hakim-hakim yang ada di dunia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia berilmu, tidak ada yang beritahu kepada Allah, Allah maha mengetahui, sehingga keputusannya pasti di atas kebenaran. Ya, makanya tsumma yaftahu bainana bil haqq, Allah akan beri keputusan dengan kebenaran pasti. Kenapa? Wa huwal fattah, dan dialah maha pemberi keputusan, al-alim, yang berilmu, sehingga keputusannya pasti dibangun di atas ilmu, ya. Dan kita tahu bahwasanya ilmu Allah beda dengan ilmu manusia. Ilmu manusia didahului dengan kejahilan, kemudian belajar, tambah ilmu sedikit demi sedikit. Ilmunya yang pun ada tidak sempurna, sangat sedikit. Ilmu yang sangat sedikit itu pun disusuli dengan kelupaan. Saya ulangi, ilmu manusia dahulu di kebodohan, tidak mengerti, tidak tahu apa-apa, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian di perut ibu kalian, kalian tidak punya ilmu sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati, ya, untuk belajar, ya. Maka ilmu bertambah sedikit demi sedikit, dan itu pun puncaknya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu pun kalian punya ilmu sangat sedikit. Sudah belajar mati-matian tiap malam, menghafal, membaca, ilmunya pun sangat sedikit. Yang sangat sedikit itu pun akan disusuli dengan lupa, ya. Disusuli dengan apa? Lupa. Adapun ilmu Allah, ya, maka azali, ya, tidak didahului dengan kebodohan, dan ilmu Allah sempurna, ya. Ilmu Allah maha sempurna, ya. Semua Allah, tidak ada wasi'a kulla syai'in rahmatan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, ya Rabbku, ya Rabb kami, sungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu, ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq. Allah mengetahui semua yang Allah ciptakan. Allah tahu. Jadi ilmu Allah maha luas, ya. Kemudian ilmu Allah pertama azali, kedua maha sempurna, dan tidak akan disusuli dengan kelupaan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan lupa, ya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak akan lupa, wala yansa, ya. Allah tidak akan lupa. Jadi Allah tidak pernah tidak tahu, ya. Wala yansa, tidak ada yang Allah tidak, wala la yadhillu rabbi, yaitu tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah. Wala yansa, dan Allah tidak akan lupa. Inilah maha ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas masalah nama Al-Fattah. Al-Fattah adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu banyak saudara-saudara kita namanya Abdul Fattah. Al-Fattah diambil dari fathun, yaitu membuka, dan kalimat al-fathu itu bisa datang dalam berbagai macam makna. Bisa artinya membuka, bisa artinya karunia, bisa artinya kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Inna fatahna laka fathan mubina, ya. Jadi makna al-fath tergantung konteks, siap kalimat, bisa artinya
kemenangan, bisa jadi pertolongan, bisa jadi anugerah, bisa jadi al-fadl, karunia. Oleh karenanya Allah Al-Fattah memberi kepada hamba-hambanya terkadang berupa pertolongan, terkadang berupa kemenangan, dan Al-Fattah juga maknanya keputusan. Sebagian dalam ayat ini sebagian dalam ayat ini ketika Nabi SAW disuruh mengatakan qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq. Rabb kita akan mengumpulkan kita pada hari kiamat kelak. Thumma yaftahu bainana, kemudian Allah Rabb kita akan memberi keputusan. Jadi yaftah di situ artinya memberi keputusan. Wa huwal fattah, dan dia Maha pemberi keputusan. Al-Alim, yang Maha berilmu. Jadi Al-Fattah bisa artinya Maha pemberi keputusan, bisa artinya Maha penolong, bisa artinya Maha pemberi anugerah, anugerah bisa artinya Maha pemberi kemenangan, karena Al-Fattah sendiri maknanya macam-macam. Ya, seperti ini dalam ayat ini maknanya adalah keputusan. Ya, seperti juga dalam firman Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Seperti dalam surat Al-Anfal. Ya, ketika Allah mengatakan in tastaftihu, kalau kalian minta keputusan, wahai Abu Jahal dan teman-temannya, faqad ja'akumul fath, telah datang keputusan. Itu di mana Allah memenangkan kaum muslimin. Ya, ini maknanya al-fath artinya keputusan. Ya. Dan tadi bisa maknanya kemenangan, bisa maknanya pertolongan, ya. Bisa anugerah, Allah membuka ilmu bagi seorang. Makanya di antara doa-doa para masyayikh, kalau ada syekh bertanya kemudian muridnya bisa menjawab, dia mengatakan fatahallahu alaik. Fatahallahu alaik. Semoga Allah membuka anugerah ilmu, yaitu Allah memberikan ilmu kepadamu. Fatahallahu alaik, ya. Yaitu Allah membuka bagi dia anugerah-anugerah, di antaranya anugerah ilmu. Taib. Tadi kita sudah sebutkan ya, bahwasanya keputusan Allah semuanya adil karena dibangun di atas ilmu. Makanya Allah menggandengkan Al-Fattah dengan Al-Alim. Al-Fattah, Al-Alim, Maha pemberi keputusan dengan ilmu, agar kita tahu bahwasanya tidak mungkin keputusan ilmu, tidak mungkin keputusan Allah hanya ngawur atau mengira-ngira atau sekedarnya, tidak. Tapi keputusan Allah semuanya dibangun di atas ilmu yang maha luas. Keputusan yang maha adil karena dibangun di atas ilmu. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-27. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Sekali-sekali tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi disuruh lagi untuk berdiskusi dengan mereka. Jadi suruh sampaikan hujah-hujah. Ya. Setelah Nabi memberikan hujah-hujah tadi di awal, seakan-akan bisa jadi kamu benar, bisa jadi salah. Nanti lihat saja bagaimana di hari kiamat. Ya. Setelah itu datang hujah yang mematikan, ya, yang membuat mereka terbungkam. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka. Tunjukkanlah kepadaku yang kalian anggap sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana mereka? Di sini aruni dari ara yuri, ya. Maksudnya memperlihatkan. Perlihatkanlah kepadaku. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang ru'ya di sini. Ru'ya di sini apakah ru'ya al-basariyah ataukah ar-ru'yah al-qalbiyah? Ru'ya al-basariyah maksudnya benar-benar melihat, seakan-akan Nabi berkata, tunjukkanlah kepada aku mana sekutu-sekutu yang kalian anggap sembahan-sembahan kalian anggap sekutu-sekutu, ya, bersama Allah. Tunjukkan apakah mereka bisa menyertai Allah juga dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta. Yang kalian sembah Lata, Uzza, Manat, ya. Kemudian mau wali, mau orang soleh, mau malaikat, mau mana, tunjukkan kepada aku apakah mereka ikut serta dalam mengatur alam semesta, dalam menciptakan alam semesta, tunjukkan kepada aku. Atau tunjukkan kepadaku mana ciptaan mereka, ya. Mana ciptaan mereka, seperti dalam ayat yang lain, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan mereka. Kalian sekarang menyembah berbagai macam sembahan, ada berhala, ada nabi yang kalian sembah, ada malaikat yang kalian sembah, ada jin yang kalian sembah, ada macam-macam yang kalian sembah. Tunjukkan kepadaku mana mereka, ya. Dan tunjukkan kepadaku mana ciptaan mereka. Dan tunjukkan kepadaku bagaimana kerjasama mereka dengan Allah. Ini yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang musyrikin Arab. Ini namanya ru'ya basariyah. Yaitu tunjukkan, perlihatkan secara kasat mata. Ru'ya yang kedua, makanya dia di sini hanya
memansubkan dua maf'ul bih. Qul aruni, pertama ni nun wiqayah ya mutakallim, aruni di situ mansub, kemudian alladzina alhaqtum bihi, ya. Yaitu yang kalian anggap sebagai sekutu-sekutu Allah. Adapun syuraka adalah hal bagi maf'ul bih yang kedua alladzina alhaqtum bihi. Ini kalau kita tafsirkan ru'ya di sini adalah ru'ya basariyah. Adapun kalau kita tafsirkan ru'ya di sini adalah ru'yah qalbiyah, yaitu diajak perenungan, ya. Perenungan, ya. Seperti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian renungkan bagaimana apa yang Allah lakukan terhadap tentara bergajah misalnya. Jadi maksudnya tunjukkan kepadaku ya bagaimana hakikat mereka ini menjadi syuraka bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah mereka berhak untuk dijadikan syuraka untuk diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala? Tunjukkan bagiku. Coba jelaskan. Seakan-akan maknanya demikian. Jelaskan bagiku bagaimana yang kalian sembah ini kok bisa jadi syuraka bagi Allah untuk disembah, sama-sama sekutu Allah untuk disembah. Apa yang membuat mereka berhak untuk disembah? Apakah mereka sama-sama mencipta bersama Allah? Ataukah sama-sama mereka mengatur alam semesta bersama Allah, ya? Ataukah mereka punya kepemilikan secara independen terhadap sebagian dari alam semesta? Jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku. Ini kalau makna ru'yah al-qalbiyah. Dan ru'yah al-qalbiyah di sini aruni memansubkan 3 maf'ul bih. Pertama ya mutakallim ni, yang kedua al-haqtum alladzina al-haqtum bihi, yang ketiga syuraka. Tiga maf'ul bih, ya. Karena asalnya ru'yah qalbiyah memansubkan 2 maf'ul. Ru'yah basariyah memansubkan 1 maf'ul. Ketika ditambah wazan af'ala, ya, ara, ya, yuri, maka maf'ul bihnya bertambah 1. Ini bagi yang paham nahwu, ya. Taib. Dan ini adalah Allah menyuruh mereka, Allah suruh Nabi SAW untuk berdiskusi dengan mereka, ya. Jawabannya kalla. Sekali-sekali mereka tidak akan bisa mendatangkan permintaan Nabi SAW. Nah, cuma 2, permintaannya 2, secara 2 tafsiran. Pertama, tunjukkan bagaimana cara mereka bersekutu bersama Allah dalam mengatur alam semesta, dalam menciptakan. Tunjukkan mereka mana, bagaimana, coba tunjukkan. Atau yang kedua, tunjukkan kepadaku kenapa mereka berhak untuk disembah. Apa dalilnya? Apakah mereka bersekutu bersama Allah dalam mencipta? Apakah mereka Tuhan juga mencipta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya dengan 2 tafsiran tersebut, kalla, sekali-sekali tidak. Mereka tidak begini, mereka tidak begitu. Maka tidak berhak untuk disembah. Bal huwallahu, bahkan dialah saja yang berhak untuk Allah, artinya yang disembah. Allah artinya al-ma'bud. Di situ ada susunan huwallahu. Bal huwa mubtada, Allahu khabar. Dan khabar di sini ma'rifah. Dan kita tahu ketika mubtada ma'rifah, khabar ma'rifah, ada ifadatul hasr, memberikan batasan. Seperti kita mengatakan Muhammadun al-qa'im. Muhammad dialah yang berdiri. Beda ketika khabar dalam bentuk nakirah. Muhammadun qa'imun. Muhammad berdiri. Bisa jadi ada yang berdiri selain Muhammad. Saya ulangi. Kalau saya katakan Muhammadun atau saya katakan Zaidun qa'imun, Zaid mubtada, qa'imun khabar, namun khabarnya nakirah. Zaid berdiri, masih membuka kemungkinan ada yang berdiri selain Zaid. Tapi kalau saya berkata Zaid al-qa'im, Zaid itulah yang al-qa'im, ma'rifah, maknanya Zaid itulah yang berdiri, yang lainnya duduk. Saya membatasi berdiri pada Zaid. Ini dalam bahasa Arab. Sama seperti ketika saya mengatakan bal huwallahu, dialah Allah yang berhak disembah. Huwa ma'rifah, Allah juga ma'rifah. Artinya hanya dialah yang berhak untuk disembah. Itulah Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak berhak untuk disembah. Al-Azizul Hakim, yang dia maha perkasa dan maha bijaksana. Allah maha perkasa, ya. Perkasa dalam segala hal, ya. Tidak ada yang bisa mencegahnya, ya. Maha kuasa dan yang lainnya. Al-Hakim maha perkasa, maha mendominasi. Al-Hakim adalah maha bijak, ya. Di antaranya semua yang Allah kerjakan, semua yang Allah perbuat di atas hikmah yang Allah kehendaki. Ya, tidak seperti pendapat orang-orang Asy'ariyah yang mereka mengatakan Allah berbuat tanpa ada tujuan. Dan ini murni
Murni adalah adopsi dari pemikiran Aristoteles dan Plato dan Platonis ya. Sama persis ya. Bahwasanya alam tercipta dari tercurahkan dari Tuhan, mereka punya kayak namanya al-faid ya, al-faid. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang lain bahwasanya alam muncul dari Tuhan tanpa ada tujuan dari Tuhan sama sekali. Ya, karena kalau Tuhan punya tujuan kata mereka, Tuhan punya tujuan, berarti Tuhan membutuhkan tujuan tersebut, berarti Tuhan tidak layak jadi Tuhan karena tidak sempurna, dia ingin mencapai suatu tujuan. Logika semata, sehingga mereka mengatakan Allah ketika menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mudah. Allah Al-Hakim. Al-Hakim bijak. Lebih bijak namanya orang, kita enggak usah bicara Allah, kita bicara manusia. Manusia bijak saja, dia melakukan sesuatu dengan tujuan. Ya, kalau melakukan sesuatu tanpa tujuan, ini ngawur berarti ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu bukan main-main tapi ada tujuan ya, tujuan yang sangat mulia. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan. Allah berfirman, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dengan bermain-main ya. Afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Kalian menyangka kami menciptakan kalian cuma main-main saja tanpa ada tujuan. Ya. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dengan kebatilan, itu tanpa tujuan. Dzalika dhannul ladzina kafar. Inilah persangkaan orang-orang kafir. Jadi Allah Al-Hakim. Di antara makna Al-Hakim adalah Allah Maha Bijak, semua yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan semua ada hikmahnya. Semua ada hikmah. Jangan ikuti perkataan ahlul bidah yang mereka dengan logika mereka hanya mengadopsi, hanya taklid buta kepada orang-orang filsafat Yunani sehingga mereka bikin aturan terhadap Tuhan. Tuhan berbuat tidak boleh pakai tujuan. Inilah kebatilan yang mereka penuhi buku-buku akidah mereka. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Ayat 27 kata Allah Subhanahu wa taala, dan ayat 28 ya, dan kami tidak mengutus engkau melainkan kafatan linnas, melainkan kepada seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, engkau sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira sebagai pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kafah linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka." Kami tidak mengutus engkau. Mengutusmu ya. Kecuali kafatan linnas, kecuali linnasi kafah, kecuali kepada seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, engkau sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mayoritas. Aksar maksudnya mayoritas. Manusia tidak mengetahui. Perhatikan di sini, wa ma arsalnaka kafah. Kafah ini i'rabnya adalah hal. Hal. Mana sahibul hal? Sahibulnya nas. Dia adalah ini sahibul hal. Kalau kita susunannya semestinya wa ma arsalnaka illa linnasi kafah. Illa linnasi kafah. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada manusia seluruhnya. Kafah ini hal, tetapi didahulukan hal daripada sahibul hal, seluruh untuk penekanan karena
Allah ingin menekankan bahwasanya ini seluruh maknanya, seluruh ya. Ini poin yang indikasikan, maka didahulukan penyebutannya, hal disebutkan sebelum sahibul hal. Ya. Asalnya kalau kita bicara, kita sebutkan sahibul hal dulu. Datang Muhammad sambil naik kendaraan. Asalnya begitu, bukan kita bilang datang sambil naik kendaraan Muhammad. Asalnya kan kita bicara tentang orangnya dulu, baru kondisinya. Datang Muhammad dalam kondisi naik kendaraan. Bukan kita bilang datang dalam kondisi naik kendaraan, yaitu si Muhammad. Ya. Kalau kita bilang datang dalam kondisi naik kendaraan, berarti halnya dulu, sahibul halnya, orangnya belakangan. Ini tidak biasanya demikian. Tapi di sini Allah mendahulukan hal. Ya. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali pada seluruh manusia. Padahal harusnya kepada manusia seluruh. Kenapa Allah mendahulukan ini? Karena ini Allah ingin konsentrasi kepada kafah agar menjadi pusat perhatian bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Ya. Untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk Arab. Dan ayat-ayat seperti ini banyak ya. Ya. Ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Dalam ayat yang lain, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Di antaranya. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sama. Ini juga kami rahmat bagi seluruh alam semesta. Sama maknanya seperti ini. Sama juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Dan Rasulullah diutus kepada seluruh manusia adalah sebagaimana pernah kita bahas, adalah konsekuensi dari nabi terakhir. Kalau nabi-nabi terdahulu, sebenarnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan tidak diberikan kepada nabi-nabi seorang pun sebelumku. Di antaranya, wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila nasi kafah atau ammah. Nabi-nabi terdahulu mereka diutus kepada kaumnya masing-masing khusus, adapun aku diutus kepada manusia seluruhnya. Dan konsekuensi Nabi sebagai Nabi terakhir, dia harus diutus seluruh manusia. Karena dia terakhir. Nggak ada lagi yang akan diutus lagi kepada kaum lain. Karena konsekuensi dia yang terakhir, konsekuensinya dia harus untuk seluruh umat manusia. Maka Nabi, sebagai Nabi terakhir, konsekuensinya dia harus diutus kepada seluruh umat manusia. Dan ayat-ayat tadi banyak yang semisal ini. Dan juga tadi hadis Nabi SAW. Adapun basyiran wa nadhira, basyiran ini adalah hal dari Nabi. Ini sahibul hal. Basyiran hal. Kami utus engkau wahai Muhammad basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Memberi kabar gembira agar orang yang beriman masuk surga dan beri peringatan kepada orang-orang kafir dan para pelaku maksiat tentang neraka jahanam yang sangat mengerikan. Dan demikianlah tugas Nabi SAW, memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan ini faedah bahwasanya Nabi hanyalah hamba yang diperintahkan. Hamba yang ditugaskan dan diperintahkan. Diperintahkan untuk apa? Untuk basyir, memberi kabar gembira. Pemberi peringatan. Dia bukan Tuhan, Nabi Muhammad SAW bukanlah Tuhan. Bukan yang mengatur hidayah hati manusia. Hidayah bukan di tangan Nabi. Nabi hidayatul irsyad, hanya memberi penjelasan ya. Tapi masalah hidayah, siapa yang dapat hidayah, semuanya bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dalam perang Uhud, ya, kemudian Nabi berkata, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila Islam." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa beruntung satu kaum? Nabi marah karena terluka, kemudian giginya patah, sampai berdarah wajahnya karena perang Uhud. Kata Nabi, bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang mereka melukai Nabi mereka, mendarahkan wajah Nabi mereka, padahal Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Bagaimana bisa beruntung suatu kaum? Ya, maka Allah tegur Nabi, "Laisa laka minal amri syai'un, aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Allah turunkan ayat, bukan urusan wahai Muhammad. Apakah mereka nanti bertobat
atau mereka diazab urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, hidayah bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ketika Nabi berusaha mendakwahi pamannya Abu Thalib kemudian meninggal dalam kondisi kufur, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Karena tugas Nabi hanya beri kabar gembira dan peringatan. Dan Nabi adalah ditugaskan, dia bukan Tuhan. Wa ma arsalnaka, kami tidak utus engkau, menunjukkan dia manusia, dia seorang rasul yang sangat mulia, namun dia bukan punya derajat Tuhan sama sekali. Dia tidak menentukan siapa dapat hidayah, siapa tidak. Dia hanya minta berdoa kepada Allah, berilah hidayah, belum tentu doanya dikabulkan ya. Taib, basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan beri peringatan, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan orang-orang tidak mengetahui. Di sini kebanyakan ahli tafsir, sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi berkata, yaitu di zaman itu, di zaman tersebut. Maksudnya kebanyakan orang tidak mengetahui apa? Ada yang mengatakan tidak mengetahui tentang bahwasanya Nabi diutus kepada seluruh umat manusia. Ya. Ada yang mengatakan tidak mengetahui hakikat basyir wan nadhir, hakikat bisyarah wan nadharah. Ya. Tapi maksudnya mayoritas, di sini mayoritas adalah di zaman tersebut mayoritas tidak mengetahui. Kalau zaman sekarang semua orang udah pada tahu. Tapi Allah alam kita katakan bahkan sampai zaman sekarang, hingga zaman sekarang mayoritas manusia apa? Mayoritas manusia kafir. Atau kalau bilang apa? Non muslim ya. Non muslim sama dengan non surga. Kalau kita bilang neraka, jangan bilang neraka, bilang aja non surga. Ya. Taib, ini apa namanya berkaitan dengan ayat kita, lanjutkan habis ini. Dan kenyataan demikian, banyak manusia kalau kita perhatikan zaman sekarang tetap saja mayoritas non muslim, mayoritas orang kafir, mayoritas ya. Orang muslim tetap aja minoritas. Meskipun kita nggak tahu di kemudian hari, tapi intinya ada suatu saat di mana ketika turun Nabi Isa maka semua dikuasai oleh Islam di zaman Imam Mahdi. Tapi kalau kita bicara kondisi sekarang, maka mayoritas masih non muslim, masih miliaran manusia menyembah berhala, miliaran manusia menyembah sapi, miliaran manusia menyembah Nabi Isa, ya masih banyak ya, masih banyak. Kemudian kata Allah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan orang kafir berkata, jadi ikhwan, orang-orang kafir tapi juga orang kafir ya. Namun tentu ketika kita berbicara dengan mereka tentu ada adab-adab, ada aturan-aturan ya. Bagaimana agar mereka bisa tertarik dengan dakwah kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada Heraklius, dia menyatakan ila adhimir Rum Herakl, kepada penguasa Romawi, pembesar Romawi Heraklius. Dia tidak mengatakan kepada si kafir Heraklius, tidak. Dalam mukhatabah, dalam berbicara mungkin lain ya. Kita mungkin pakai bahasa-bahasa yang agar membuat mereka bisa mengenal Islam, indahnya Islam. Tapi kalau statusnya tetap orang kafir, statusnya apa orang kafir ya. Dalam hal tertentu kita boleh menegaskan ya. Seperti qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang kafir. Jadi lihat situasi dan kondisi. Tapi statusnya tetap orang kafir. Statusnya tetap orang kafir. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapan janji ini kalau kalian benar? Ini sesumbarnya orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, orang musyrikin Arab. Dia bilang, mana azab? Mana azab? Wahai Muhammad, kau bilang azab mana? Ini dalam banyak ayat mereka minta diazab ya. Fa'tina bima ta'iduna, sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu juga kaumnya mengatakan demikian. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sampaikan, datangkanlah kepada kami yang kau ancam-ancam itu ya. In kunta minas shadiqin, jika kau benar-benar adalah jujur. Mereka juga berkata, wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, ya Allah, kalau memang ini benar ya, dari Engkau turunkanlah hujan batu kepada kami ya. Dan mereka demikian, mereka selalu menantang, ya kalau kamu benar wahai Muhammad, ya sudah turunkan azab ya. Turunkan azab, jangan
tunda-tunda ya. Dan ini hanyalah kesombongan dari mereka. Nabi tidak pernah berkata azab tersebut akan datang sekarang, tidak ya. Allah mengatakan akan ada azab kepada mereka, tapi Allah tidak mengatakan harus sekarang. Maka ini diskusi mereka, dialog. Maka apa bantahan? Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bagi kalian ada hari yang telah dijanjikan. Mi'adu, mi'ad maksudnya janji, yaumin. Di sini yaumin datang dalam nakirah, dan kita sering sampaikan bahwasanya nakirah terkadang datang dalam konteks positif dalam rangka untuk tahwil, ta'zim, untuk mengagungkan. Itu hari yang agung, akan datang janji hari tersebut yang sangat agung. La tastakhiruna anhu sa'atan, kalian tidak akan ditunda sama sekali, wala tastaqdimun, kalian tidak bisa memajukannya. Apa yang dimaksud dengan mi'adu yaum? Janji hari yang agung tersebut, Al-Qurtubi menyebutkan di antara ada yang mengatakan maksudnya hari kiamat, al-ba'tsu, hari kiamat akan datang, hari yang sangat dahsyat. Ada yang mengatakan adalah hari kematian. Kalian bagaimanapun akan mati. Kalau kalian sudah mati, kalian akan tahu hakikat apa yang aku ucapkan. Begitu seorang meninggal dunia, sudah selesai. Dia akan diambil oleh malaikat maut. Kalau dia orang-orang kafir akan diperlihatkan kaplingnya di neraka jahanam, ya, dan seterusnya. Begitu kalian mati, kalian akan tahu hakikat apa yang aku ucapkan, yang gaib yang aku ucapkan kepada kalian. Taib, kita lanjutkan. Berapa menit lagi? Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi. Berkata orang kafir, kami tidak akan beriman dengan Al-Qur'an ini. Ini di antara kesombongan mereka. Wahai Muhammad, percuma kau ceramahin kami. Kami tidak bakalan beriman dengan Al-Qur'an ini. Wala billadzi baina yadayhi. Wala billadzi baina yadayhi. Demikian juga kami tidak akan beriman dengan apa yang baina yadayhi. Baina yadayhi ini dalam bahasa Arab bisa artinya di depan maupun di belakang. Ya. Bisa artinya di depan, bisa artinya di belakang. Maksudnya kalau diartikan misalnya min baini aydihim wa min khalfihim. ID maksudnya di depan dan bisa diartikan di belakang, ya. Dia kayaknya al-dad, terkadang bisa maknanya begini, terkadang bisa maknanya dalam bahasa Arab ada yang seperti itu. Kalau diartikan, mereka berkata kami tidak bakalan beriman kepada Al-Qur'an dan apa yang telah lalu sebelumnya, maksudnya Taurat, Injil. Dan ini perkataan sombong dari orang-orang musyrikin Arab. Kenapa? Ini kontradiksi dari mereka. Sebelumnya, sebagaimana disebut dalam sejarah, orang musyrikin Arab ini sering pergi ke Ahlul Kitab, sering konsultasi dengan Yahudi. Bahkan mereka pergi ke Madinah. Mereka dari Mekah pergi ke Madinah konsultasi sama ahbar al-Yahud kepada ulama-ulama Yahudi. Mereka bilang, wahai ulama Yahudi, kalian punya ilmu tentang Taurat. Apa yang mesti kita tanya kepada Muhammad agar kami bisa membongkar kedustaannya? Jadi mereka sering konsultasi. Ya. Sering konsultasi. Seakan-akan mereka membenarkan orang Yahudi. Namun ketika Rasulullah dialog dengan mereka, akhirnya mereka mengatakan, Al-Quran kami tidak beriman, Tauratnya Yahudi pun kami tidak beriman, Injilnya Nasara kami tidak beriman. Ini maksudnya mereka ngeyel sampai mereka tadinya sering konsultasi dengan Yahudi, akhirnya mereka bilang kami tidak beriman. Lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Kami tidak beriman Al-Qur'an dan tidak beriman dengan sebelumnya. Atau baina yadayhi maksudnya di depan. Kami tidak akan beriman dengan Al-Qur'an dan apa yang dikabar-kabarkan tentang masa depan, tentang hari kiamat, kami tidak bakalan beriman. Ya. Atau mungkin bisa dikatakan seandainya ada kitab suci setelah ini pun kami tidak bakalan beriman, wahai Muhammad. Semua yang akan datang dari kamu, mau ayat-ayat baru, mau apa, kami tidak akan beriman. Semua kabar-kabar tentang masa depan, baina yadai hadzal Qur'an, apa yang depan Al-Qur'an kami tidak bakalan beriman. Allah berfirman, "Walau tara idzal zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhinil qaul." Seandainya kau melihat ketika orang-orang zalim, maksudnya orang musyrikin, karena orang-orang musyrikin mereka orang zalim, inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika orang musyrikin mauqufun, ditahan inda rabbihim, ya. Ya. Ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya mauqufun, itu diberdirikan di hadapan Rabb mereka. Yarji'u ba'dhum ila ba'dhinil qaul, ya. Sebagian dari mereka menghadapkan perkataan sebagian yang saling bantah-bantahan. Yarji' di sini, raja'a di sini adalah fi'il muta'addi. Raja'a terkadang fi'il lazim, seperti raja'tu minal bait, aku kembali dari rumah, itu fi'il lazim, tapi terkadang raja'a maknanya muta'addi, yaitu mengembalikan perkataan satu dengan yang saling debat-debat di antara mereka. Allah berhentikan mereka, orang-orang zalim di hadapan Allah, lantas mereka berdebat di antara mereka. Yarji'u ba'dhum ila ba'dhinil qaul. Mereka saling bantah-bantahan perkataan di antara mereka. Apa perkataan mereka? Allah jelaskan. Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Terjadi dialog
antara pengikut dengan yang diikuti. Apa berkata alladzina studhifu, orang yang pengikut? Mereka berkata kepada istakbaru, orang-orang yang sombong. Kalau bukan karena kalian, kami dulu beriman di dunia. Mereka dialog di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, maksudnya mereka debat orang-orang pemimpin mereka supaya mereka selamat dari neraka jahanam, karena mereka sudah sadar sama-sama salah, sama-sama musyrik, sama-sama kafir. Kebetulan di hadapan Allah kesempatan untuk menyampaikan unek-unek. Kata mereka, wahai pemimpin kami, wahai orang-orang sombong, istakbaru maksudnya mereka menganggap diri mereka besar. Mereka menganggap diri mereka, ini disampaikan oleh Tahir bin Ashur, istakbaru maksudnya mereka ya'uduna anfusahum kubara. Mereka menjadi mereka orang-orang besar, padahal mereka tidak besar. Tapi mereka menjadi mereka besar. Adapun ustudhifu dianggap oleh orang-orang adalah orang yang lemah dan mereka sadar mereka juga orang lemah. Artinya pengikut berbicara kepada yang diikuti, para pembesar. Mumpung lagi di hadapan Allah, kesempatan mereka menyampaikan unek-unek mereka, siapa tahu mereka diselamatkan dari azab neraka jahanam. Ya. Mereka bilang, kalau bukan kalian, kami dulu beriman. Apa kata orang-orang yang sombong, para orang-orang yang diikuti? Kata mereka, qala alladzina istakbaru alladzina stud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum. Berkata para yang diikuti kepada orang-orang lemah, apakah kami dulu menghalangi kalian dari petunjuk setelah datang kepada kalian? Kami tidak pernah melarang kalian kok. Bal kuntum mujrimin, kalian yang mujrimin dari awalnya ya. Kalian memang yang kalian sendiri yang berdosa. Mereka bantah. Yang pemimpin membantah ya. Emang waktu datang hidayah kami tarik kalian kami sembunyikan kalian supaya tidak dengar Muhammad? Kan tidak. Kan kami cuma bilangin aja jangan ikuti dia. Kalian sendiri memang pendosa sejak awal. Jangan nyalahin kami, kalian juga punya kesalahan. Ya, seakan-akan para pemimpin berlepas diri daripada yang mengikuti. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Dalam surah Al-Baqarah. Ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Jangan salah-salahkan kami. Dilakukan oleh iblis juga demikian. Ya. Wala qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Iblis berkata, jangan salah-salahkan aku. Saya tidak pernah maksa kalian. Saya dulu cuma nyampaikan, kalian ngikutin salah sendiri. Iblis bilang begitu. Sama mereka juga yang para pengikut berusaha melemparkan kesalahan kepada para pendakwah, para pemimpin bilang, enggak, kalian kuntum mujrimin, kalian juga dulu memang pendosa. Kalau kalian tidak punya hawa nafsu, gimana bisa ikuti kami? Jelas Muhammad telah datang dengan dalil yang tegas, kenapa kalian ikuti kami? Ya. Kemudian wa qala alladzina istud'ifu, yang pengikut kemudian bantah lagi. Lilladzina istakbaru, berkata kepada orang yang sombong, bal makrul laili wan nahari idza ta'muruna. Bagaimana kami tidak mengikuti kalian? Kalian tiap hari siang dan malam bikin makar kepada kami. Idza ta'muruna, kalian memerintahkan kami an nakfura billahi wa naj'alahu andada. Kalian perintahkan kami untuk kufur kepada Allah dan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Jadi ini dalil bahwasanya orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka tidak duduk manis saja di rumah, tapi mereka bekerja. Lihat, makrul laili wan nahar, kalian bikin makar. Jadi mereka bikin makar siang dan malam. Jadi jangan sangka cuma kita saja yang orang-orang Islam aja yang berdakwah. Orang-orang kufar juga mereka punya makar siang dan malam. Makar usaha, tipuan, ya. Makar perencanaan buruk. Mereka punya perencanaan, memang mereka diam-diam saja. Allah sebutkan mereka punya makar siang dan malam, ya. Kemudian mereka bersabar. Wasbiru ala alihatikum, ya. Bersabarlah atas Tuhan-Tuhan kalian. Mereka juga berinfak, ya. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguh orang kafir mereka berinfak untuk menghalangi jalan Allah. Jadi jangan disangka cuma antum-antum saja yang berusaha siang dan malam. Mereka juga berusaha. Jangan disangka bahwasanya kalian saja yang sabar, mereka juga sabar dalam kesyirikan. Jangan disangka cuma kalian berinfak, mereka juga berinfak. Ya. Bagaimana yang pengikut mengatakan, bagaimana kami tidak terperdaya oleh kalian sementara kalian senantiasa mengajak kami kepada kufuran siang dan malam. Wa asarrun nadamata lamma ra'aul adzab. Maka mereka pun menyembunyikan penyesalan ketika mereka melihat azab akan menimpa mereka. Dua-duanya, pengikut apapun yang diikuti. Mereka tahu azab depan mereka menyesal, tapi mereka tidak tampakkan. Asarru di sini artinya menyembunyikan. Kenapa mereka tidak tampakkan? Mereka malu, ya. Mereka malu. Mau bilang kepedihan mereka diam, mereka tahan, tapi percuma, ya. Isbiru aw la tasbiru, sama saja.
Kalian sabar tidak sabar sama saja. Kalian memendam atau kalian nampakkan sama saja. Dan suatu saat mereka akan tampakkan penyesalan mereka dalam banyak ayat ya. Dalam banyak ayat. Apa namanya? Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya. Orang-orang zalim akan menggigit tangannya dan berkata, dulu seandainya saya ikut Nabi SAW, dulu saya kenapa seandainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai pengikut saya, menjadi temanku, dan banyak penyesalan-penyesalan yang mereka ungkapkan. Namun ketika itu, pertama kali mereka melihat azab, mereka berusaha menyembunyikan penyesalan mereka agar mereka tidak malu di hadapan khalayak. Wa asarrun nadamata lamma ra'aul azab. Mereka pun menyembunyikan penyesalan mereka tatkala mereka melihat azab akan menimpa mereka. Kata Allah, wa ja'alnal aglala fi a'naqil ladzina kafaru. Kami jadikan ghil. Ghil itu besi bulat taruh di leher, itu namanya aglal, ghil ya. Aglal ditaruh di leher-leher mereka sebagai bentuk penghinaan, digeret. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan tidaklah mereka dibalas kecuali atas amal perbuatan mereka. Di sini Allah mengatakan hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Di sini ma masdariyah ya. Tidaklah mereka dibalas kecuali amal mereka, dan menunjukkan keadilan Allah. Allah balas mereka sesuai dengan keadilan, jazaan wifaqah, sesuai dengan perbuatan amal mereka persis ya. Tapi demikian saja para pemirsa Roja TV dari Roja di mana Anda berada. Waktu sudah habis ya. Ya, sampai sini saja, waktu sudah habis. Mungkin ada tanya jawab karena saya balik ada pengajian lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta kita hamba-hambanya yang cinta dengan Al-Qur'an, semangat untuk belajari maknanya dan berusaha bisa menjalankan isinya, kandungannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.